Hai, selamat datang di Kaktus Indian Channel, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video kali ini, gue bakalan bahas cerita tentang Kurono Saukanshi, atau biasa disebut sebagai Black Summoner. Dan sebelum kita mulai videonya, silahkan subscribe terlebih dahulu jika belum subscribe. Dan jika sudah, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan dengan Kelvin yang saat ini sedang menuju ke hutan. Misi Kelvin adalah untuk membasmi slime biru. Dan setelah menjelajahi hutan selama beberapa waktu, Kelvin pun akhirnya menemukan seekor monster biru yang berbentuk seperti sebuah jelly. Menurut Melvina, monster itu adalah slime biru. Dan Melvina lalu juga menyuruh Kelvin untuk melihat statistik dari monster itu. Yang ternyata setelah menggunakan skill analisanya, Kelvin bisa melihat berbagai informasi dari monster slime itu. Mulai dari level, jenis monster, hingga kemampuan monster itu. Menurut Melvina, skill analisa atau biasa disebut sebagai analis AI bisa digunakan baik untuk makhluk hidup ataupun benda mati. Dan lalu, karena peringkat skill analisa Kelvin sudah mencapai peringkat S, maka Kelvin bisa menganalisa makhluk hidup ataupun benda mati hingga 100 level di atas level milik Kelvin saat ini. Mendengar itu, Kelvin kemudian teringat dengan status milik Melvina sebelumnya, yang mana jika Kelvin belum bisa membacanya, apakah itu berarti Melvina mempunyai level di atas 100? Yang lalu dijawab oleh Melvina bahwa itu memang benar. Lagi pula, Melvina adalah seorang dewi. Dan lalu kembali ke slime biru sebelumnya, menurut Melvina, jika ingin membuat kontrak dengan monster yang tidak bisa berbicara, maka Kelvin hanya perlu untuk melemahkannya saja. Dan lalu membuat kontrak dengan monster itu setelahnya. Tetapi karena slime adalah makhluk yang cukup lemah, Kelvin hanya menyerang menggunakan pukulan tongkat kayunya, supaya slime itu tidak langsung mati. Dan setelah slime itu melemah, Kelvin pun mengulurkan tangannya untuk membuat kontrak dengan slime itu. Yang ternyata Kelvin merasakan ada sesuatu yang terkuras dari dalam tubuhnya ketika Kelvin sedang melakukan kontrak. Yang mana hal itu ditanggapi oleh Melvina bahwa di saat Kelvin membuat kontrak, setengah sihir milik Kelvin akan terkuras dari dalam tubuhnya. Dan hal itu akan masih berlaku meskipun percobaan itu gagal. Dan lalu setelah kontrak dibuat, slime biru itu ternyata mulai bersinar dengan terang. Yang mana hal itu adalah tanda bahwa kontrak itu berhasil. Dan karena slime ini belum memiliki nama, Kelvin pun memberinya nama sebagai Rimuru Tempest. Salah ini, maaf. Kelvin pun memberinya nama sebagai Kloto. Mengetahui dirinya sudah memiliki nama, Kloto pun melompat dan juga bergoyang-goyang. Dan lalu Kloto pun kemudian berubah menjadi partikel cahaya yang langsung masuk ke dalam tubuh Kelvin. Sesuai dengan penjelasan Melvina sebelumnya, Kloto saat ini nampaknya sedang berasimilasi dengan kolam sihir milik Kelvin. Dan Kelvin ternyata masih bisa merasakan perasaan dari Kloto meskipun dia saat ini berada di dalam tubuhnya. Yang mana itu berarti kemampuan telepati bisa bekerja dengan cukup baik. Dan lalu karena MP Kelvin hanya tersisa 10 saja, Kelvin pun bertanya ke Melvina apakah itu masih cukup untuk mensummon Kloto. Yang lalu hal itu dijawab oleh Melvina bahwa itu masih cukup, mengingat Kloto masih memiliki level yang cukup rendah. Dan Melvina lalu juga memperingati Kelvin bahwa pengikut Kelvin akan mati jika HP mereka sudah mencapai angka 0. Jadi Kelvin harus membatalkan pemanggilan atau menarik kembali pengikutnya ke dalam kolam sihirnya sebelum angka itu mulai menjadi 0, supaya pengikutnya bisa memulihkan diri. Di dunia ini, HP menjadi 0 sama saja dengan kematian. Dan di sini juga tidak ada sistem untuk bangkit dari kematian. Dan lalu setelah mendengar semua penjelasan dari Melvina, Kelvin pun kemudian mulai mensummon Kloto. Dan karena menyuruh Kloto untuk membunuh sesama slime adalah sesuatu yang cukup brutal, Kelvin pun kemudian menyuruh Kloto untuk tidak memaksakan dirinya. Tetapi Kloto malah mengatakan bahwa dia bersedia. Dan menurut Kloto, slime secara alami akan mengikuti sistem di mana yang kuat akan menyerap yang lemah. Mendengar itu, Kelvin pun sekarang tidak ragu lagi untuk memberikan perintah untuk menyerang kepada Kloto. Namun Kelvin masih menyuruh Kloto untuk menyisakan beberapa bagian monster sebagai bukti dari pembasmian misi dari Guild. Dan lalu karena sudah selesai mencoba skill pemanggilan, Kelvin pun saat ini berniat untuk mencoba menggunakan sihir hijau miliknya. Selama di perjalanan, Melvina mengajari Kelvin tentang penggunaan mantra dasar sihir hijau yang tidak lain adalah sihir wine. Yang mana sihir ini adalah sihir hijau dengan peringkat F.
Dan sihir ini akan memiliki bentuk bilah-bilah udara kecil yang melesat untuk menyerang targetnya. Bilah udara itu tidak akan bisa terlihat langsung oleh mata. Jadi menurut Kelvin, sihir ini adalah sihir yang sangatlah berguna, di mana Kelvin kemudian langsung menggunakan sihir itu ketika bertemu dengan target slime selanjutnya. Yang mana serangan Kelvin itu langsung membunuh slime itu hanya dalam sekali serangan saja. Sementara Kloto, dia bergerak dengan cepat dan langsung membanting slime yang dia lawan saat ini. Hingga akhirnya slime itu terpental dan kemudian jatuh mati. Kekuatan dan kecepatan Kloto menjadi sangat berbeda setelah dia melakukan kontrak dengan Kelvin. Mengingat Kloto saat ini sudah mendapatkan bonus statistik dari Kelvin. Menurut Melvina, seorang summoner peringkat S akan memberikan statistik sejumlah 100 kepada setiap pengikutnya. Yang mana menurut Kelvin, hal itu adalah sesuatu yang cukuplah luar biasa. Mengingat slime level 1 saja bisa menjadi monster yang sangat mengerikan. Dan tak heran mengapa setiap kerajaan begitu menghargai seorang summoner. Namun Melvina kemudian mengatakan bahwa hanya Kelvin saja yang bisa melakukan ini. Karena Kelvin adalah satu-satunya summoner yang memiliki peringkat S yang ada di dunia ini. Sementara sisanya hanyalah summoner yang berada di peringkat B atau peringkat C. Yang mana mereka hanya bisa meningkatkan statistik sebanyak 10 atau 20 saja. Jadi dengan kata lain, menjadikan slime sebagai pengikut umumnya tidak akan menghasilkan kekuatan yang cukup besar. Mendengar itu, Kelvin pun kemudian berpikir bahwa bukankah dirinya saat ini menjadi seorang cheater. Mengingat Kelvin langsung memiliki kekuatan yang sangatlah luar biasa. Sementara itu, di saat Kloto sudah mengalahkan slime ketiga yang mereka lawan, Kelvin mendengar ada suara seperti gemuruh. Dan ternyata hal itu karena Kelvin saat ini sudah naik ke level 2. Dan karena kemampuan skill pasif pertumbuhan milik Kelvin, Kelvin pun mendapatkan 100 poin keahlian. Mengetahui itu, Melvina kemudian menyuruh Kelvin untuk membuka jendela statusnya. Dan di sana, Kelvin bisa mendapatkan skill baru dengan menggunakan poin keahlian yang baru saja dia dapatkan. Di dunia ini, semua orang bisa membuka jendela status hanya dengan menggunakan pikiran mereka. Yang mana karena itulah mereka bisa melihat data statistik dan memilih skill mana yang akan mereka kembangkan. Tetapi untuk melihat status milik orang lain, orang itu harus memiliki skill analisa terlebih dahulu. Karena jika tidak, maka mereka tidak akan bisa melihat status orang lain tanpa izin dari orang itu. Dan lalu saat melihat jendela status, ternyata di sana sudah ada daftar dari semua skill yang ada di dunia ini. Yang mana menurut Melvina, skill akan dibagi menjadi beberapa bagian. Seperti daftar skill yang umum, skill yang memiliki persyaratan, dan skill yang termasuk ke dalam daftar bonus. Dan alasan mengapa orang yang memilih skill pemanggilan sangatlah langka, hal itu karena skill ini masuk ke dalam skill bonus. Di mana orang tidak akan bisa memilih secara normal di dalam daftar skill yang bisa mereka ambil. Dan di dalam kasus Kelvin, Kelvin memilih itu sebelum dia dipindahkan ke dunia ini. Selain itu, untuk mendapatkan skill baru, maka seseorang perlu memiliki poin keahlian terlebih dahulu. Yang mana menurut Melvina, poin keahlian telah dibagi menjadi dua jenis, yaitu poin bakat yang didapat sejak lahir dan poin pertumbuhan yang didapatkan setelah naik level. Setiap orang memiliki poin bakat yang cukuplah berbeda-beda, tetapi pada umumnya orang-orang hanya akan memiliki 50 poin bakat dan juga 50 poin lagi di saat mereka sedang naik level. Mendengar itu, Kelvin pun kemudian membandingkan perbedaannya dengan orang pada umumnya di dunia ini. Mengingat Kelvin bisa mendapatkan 100 poin saat dia naik level barusan. Menanggapi Kelvin, Melvina kemudian menjelaskan bahwa Kelvin sudah menggunakan poin bakatnya sebelum dia berpindah ke dunia ini. Secara umum, setiap skill akan membutuhkan jumlah poin yang cukup berbeda-beda. Seperti skill peringkat F yang membutuhkan 10 poin hingga peringkat S yang membutuhkan 640 poin. Dan di dunia ini, satu-satunya cara untuk memperoleh skill tinggi adalah dengan meningkatkan peringkat level dari mulai yang terendah terlebih dahulu. Yang mana itu berarti akan membutuhkan sejumlah 1270 poin jika seseorang ingin memperoleh skill dengan peringkat S. Atau bisa dikatakan bahwa orang normal perlu mencapai level 100 terlebih dahulu jika mereka ingin mendapatkan skill dengan peringkat B. Yang mana pada dasarnya, Kelvin yang memiliki dua skill dengan peringkat S di level 1 adalah sesuatu yang dianggap curang oleh dunia ini. Jadi karena itulah, Kelvin kemudian memutuskan untuk melihat daftar skill secara menyeluruh setelah dia kembali ke kota lagi. Supaya Kelvin nantinya bisa mencari skill yang cukup berguna supaya dia tidak menjadi pusat perhatian.
Dan lalu setelah menyelesaikan misi, Kelvin pun segera kembali lagi ke kota. Dan untuk Kloto, Kelvin saat ini telah membatalkan pemanggilannya. Jadi Kloto saat ini sudah kembali ke dalam wujud sihir yang tinggal di dalam tubuh Kelvin. Namun di tengah perjalanan, Kelvin ternyata malah berpapasan dengan sebuah kereta kuda, di mana di dalamnya terdapat sosok gadis muda yang telah menjadi budak. Melihat budak itu, Kelvin pun kemudian berpikir bahwa dia mungkin perlu untuk membeli budak juga, supaya Kelvin bisa membentuk sebuah kelompok yang bisa dia percaya. Mengingat Kelvin saat ini tidak memiliki satupun kenalan yang ada di dunia ini. Selama Kelvin melihat ke arah budak itu, dua orang pedagang budak tengah membicarakan budak mereka sendiri. Yang mana gadis budak itu ternyata adalah seorang setengah elf. Yang mana di dunia ini, budak elf adalah sesuatu yang sangat sulit untuk didapatkan. Mengingat para elf biasanya sangat jarang untuk keluar dari desa mereka. Dan meskipun gadis itu adalah setengah elf, namun penjual budak itu masih bangga dengan dia yang memiliki budak itu. Dan lalu ketika Kelvin mendengar percakapan itu, Kelvin pun mulai tertarik untuk melihat sosok dari gadis budak itu. Dan meskipun kotor, namun gadis itu masih memiliki wajah yang cukup cantik, dengan telinga panjang serta rambut kuning kusam akibat tertutup oleh beberapa kotoran. Namun di saat Kelvin melihat ke arah gadis itu ternyata juga melihat ke arah Kelvin, yang mana mata hijau zamrudnya membuat Kelvin menjadi sedikit terpesona. Melihat Kelvin yang bertingkah aneh, Melvina kemudian bertanya tentang apa yang sudah terjadi. Yang lalu dijawab oleh Kelvin bahwa tidak ada apa-apa, dan Kelvin kemudian mulai berjalan menuju penginapan yang telah direkomendasikan oleh Angie sebelumnya. Kelvin saat ini tidak memiliki uang untuk membeli seorang budak. Jadi karena itulah Kelvin harus menyimpan uangnya terlebih dahulu jika dia memang berniat untuk membeli seorang budak. Kemudian setelah berjalan beberapa saat, Kevin pun akhirnya tiba di penginapan yang bernama Lagu Elf. Saat masuk, Kelvin langsung disambut oleh pemilik penginapan, dan Kelvin lalu memesan sebuah kamar untuk dia gunakan. Penginapan ini memiliki 3 lantai dan juga tempat makan untuk para pengunjungnya. Dan lalu setelah membayar uang penginapan, Kelvin pun lalu diantar oleh pemilik penginapan itu. Pemilik penginapan memiliki nama Claire, dan dia memiliki tubuh gempal yang nampak sangat keibuan. Dan lalu di saat sudah berada di dalam kamarnya, Kelvin pun mengeluhkan tentang tidak adanya kamar mandi. Yang lalu hal itu ditanggapi oleh Melvina bahwa hanya istana dan rumah bangsawan saja yang memiliki kamar mandi di dalamnya. Sementara untuk orang biasa, biasanya mereka akan berenang di sungai atau menyeka diri menggunakan sebuah handuk basah. Sebenarnya ada sihir yang bisa digunakan untuk membersihkan diri. Tetapi bagi Kelvin yang merupakan orang Jepang akan sulit baginya untuk tidak mandi langsung menggunakan air bersih. Dan lalu sambil duduk di dalam kamar, Kelvin pun mulai melihat-lihat daftar skill secara teliti. Dan di sana Kelvin akhirnya menemukan skill yang telah dia cari, yaitu skill penyembunyian dengan peringkat F. Yang mana skill ini memiliki kemampuan untuk menyembunyikan status dari orang yang memiliki skill analisa. Dan juga skill ini juga bisa memberikan perlindungan terhadap skill detection. Semakin tinggi peringkat skill penyembunyian, maka akan semakin efektif untuk menyembunyikan statusnya. Bagi Kelvin, memperoleh skill ini adalah sebuah prioritas utama, karena Kelvin tidak ingin ada orang lain yang melihat statistik dan juga kemampuan miliknya. Terlebih karena Kelvin memiliki skill yang tidak normal di dunia ini, Kelvin tidak ragu untuk menaikkan skill itu menjadi peringkat D. Apa yang dilakukan Kelvin saat ini adalah tindakan antisipasi. Dan Kelvin masih berniat untuk terus meningkatkan peringkat skill ini supaya statusnya tidak bisa dibaca oleh orang yang memiliki skill analisa peringkat tinggi. Sementara itu, untuk Kloto, dia ternyata juga naik level ketika dia berhasil mengalahkan slime kelima yang mereka lawan. Dan Kloto kemudian menggunakan poinnya untuk mendapatkan skill baru, yaitu skill penyerapan dengan peringkat F. Yang mana skill ini memiliki kemampuan untuk menyerap sihir dan mengubahnya menjadi sebuah energi. Dengan kata lain, semakin tinggi peringkat skillnya, maka skill ini akan menjadi jauh lebih efektif untuk melawan serangan sihir. Melihat itu, Kelvin pun menjadi cukup senang dengan perkembangan Kloto. Dan juga Kelvin tidak pernah mengira bahwa pertarungan pertamanya akan menjadi sesuatu yang begitu mudah. Yang lalu dijawab oleh Melvina bahwa slime biru adalah monster lemah yang bahkan bisa dikalahkan oleh seorang petualang pemula.
Tetapi dalam beberapa kasus, ada monster dengan level tinggi yang bisa berevolusi menjadi ras yang berbeda. Dan Melvina menyuruh Kelvin untuk tidak lengah dengan hal itu. Terlebih, level juga bukan satu-satunya syarat bagi monster untuk melakukan evolusi, yang mana masih ada beberapa faktor lain yang bisa memicu evolusi, seperti lingkungan dan juga pola makan monster itu. Yang mana itu berarti Kloto juga bisa melakukan proses evolusi. Mendengar itu, Kelvin pun menjadi tidak sabar untuk melihat evolusi baru milik Kloto. Tetapi sebelum itu, Kelvin memutuskan untuk makan malam terlebih dahulu. Dan kemudian 1 minggu akhirnya sudah berlalu sejak Kelvin dipindahkan ke dunia ini. Selama beberapa hari, Kelvin terus-menerus melakukan misi penaklukan. Dan karena misi tingkat F menjadi sangat mudah, Kelvin kemudian memutuskan untuk terus mengambil misi dengan peringkat E. Hingga akhirnya Kelvin pun dipromosikan menjadi petualang peringkat E. Bagi Kelvin, menjadi petualang peringkat E bukanlah suatu prestasi. Mengingat misi peringkat E hanyalah melawan monster berkelompok yang sedikit lebih kuat daripada monster peringkat F. Mendapati kenaikan peringkat petualang Kelvin, Angie kemudian memberikan ucapan kepada Kelvin. Dan Angie juga mengatakan bahwa semenjak Kelvin mulai mengambil misi peringkat E, Angie mulai merasa cukup khawatir dengan keadaan Kelvin. Jadi karena itulah, Angie kemudian menyarankan Kelvin untuk membuat sebuah kelompok dengan petualang lain. Meskipun terdengar cukup membantu, namun Kelvin tidak tertarik dengan hal itu. Karena menurut Kelvin, jika dia berkelompok dengan seseorang, skill summonernya pasti akan segera terungkap. Dan Kelvin tidak ingin hal itu sampai terjadi. Selain itu, menurut Melvina, Kelvin sebenarnya sudah memiliki anggota kelompok sejak lama. Karena Kelvin memiliki Kloto sebagai pengikutnya. Tetapi meskipun begitu, jika Kelvin terus terlihat sendirian, Kelvin juga pasti akan mulai terlihat menjadi menonjol. Ingat, Kelvin sering menyelesaikan misi tanpa bantuan dari siapapun. Mendengar itu, Kelvin pun akhirnya mulai memikirkan hal itu. Tetapi Angie tiba-tiba bertanya ke Kelvin, apakah Kelvin sebelumnya adalah penyihir dari suatu kerajaan lain. Mempertimbangkan Kelvin terlalu kuat untuk menjadi petualang baru. Mendengar itu, Kelvin pun menjawab bahwa dia tidak bisa menjelaskan hal itu. Tetapi meskipun begitu, Angie kemudian mengingatkan Kelvin bahwa misi peringkat D adalah misi yang cukup sulit. Dan mengingat kebiasaan Kelvin, Angie yakin bahwa Kelvin pasti akan lebih memilih misi peringkat D daripada misi peringkat E. Kelvin memang membenarkan hal itu, tetapi Kelvin kemudian meyakinkan Angie bahwa dia akan kabur jika dia memang berada di dalam bahaya. Mendengar itu, Angie pun mulai percaya kepada Kelvin. Namun Angie masih menyuruh Kelvin untuk membeli peralatan baru karena Kelvin masih belum mengganti peralatannya semenjak dia menjadi petualang di sini. Mendengar itu, Kelvin pun setuju dengan saran dari Angie. Dan Kelvin kemudian meminta Angie untuk memperlihatkan beberapa misi dengan peringkat D. Tetapi di saat Angie masih menyiapkan poster misi peringkat D, tiba-tiba ada petualang yang bernama Kasel yang memberitahu tentang misi penaklukan dari Kesatria Roh Hitam. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Kelanjutan akan kita bahas di video selanjutnya. Like video ini jika kalian suka, subscribe untuk terus membantu channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.